Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan aktivitas pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya kembali mau mengajak teman-teman menyaksikan pendapat Bung Toel yang mempermasalahkan naturalisasi baik dari segi konsepnya ataupun penerapannya yang dilakukan oleh Sintayong gitu ya, teman-teman. Di sini juga ada Coach Fahri gitu ya yang mempermasalahkan dampak dari naturalisasi. Tapi di sisi lain kita akan mendengar gitu ya pendapat atau cerita nyata dari Ramadan Sananta tentang positifnya kepelatihan Sintayong gitu teman-teman. Nah, ini tentu menjadi aneh di tengah timnas yang begitu solid, akrab, kompak di bawah kepelatihan Sintayong, tapi ada kritik-kritik yang seharusnya tidak perlu lagi dilayangkan, misalnya tentang penerapan naturalisasi gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Soal naturalisasi itu prinsipnya kemampuannya harus di atas rata-rata pemain lokal. Itu prinsip naturalisasi. Artinya kalau Martin Paes dinaturalisasi berarti kemampuannya di atas pemain lokal, di atas penjaga gawang lainnya, di atas Hernando Ari. Kalau begitu, maka Martin Paes lah yang akan ambil posisi utama. Begitu maksud penjelasan saya. Kalau Martin Paes otomatis serta-merta jadi posisi utama, maka kita sedang mengingkari proses, kita sedang mengkhianati proses yang sudah dilewati oleh Hernando Ari. Poinnya itu, sudut pandangnya sepak bola. Hernando Ari sudah menjalani proses untuk menjadi elite player, untuk menjadi penjaga gawang timnas, gitu loh. Jadi ketika pilihan itu yang terjadi karena prinsip naturalisasi adalah kualitasnya harus di atas rata-rata, maka Martin Paes dianggap lebih daripada Hernando Ari, maka Martin Paes lah yang akan jadi penjaga gawang utama. Maka pertanyaan sepak bolanya adalah kepada nurani sepak bola. Bagaimana kita berempati pada proses yang sudah dilewati Hernando Ari. Bukan persoalan Hernando Ari tidak siap bersaing atau apa, bukan itu poinnya. Dan kalau dengan kemampuan bersaingnya lalu dia juga sangat pantas, saya ulangi, Hernando Ari sangat pantas jadi nomor 1, lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan, kan logikanya maka akan muncul pertanyaan, masa untuk cadangan aja butuh naturalisasi gitu kan? Masa untuk cadangan penjaga gawang aja butuh naturalisasi. Kan itu loh logika-logika sepak bola yang patut kita pikirkan. Kenapa saya mau ngomong begitu? Karena saya ingin kewarasan sepak bola tetap ada di atas. Kewarasan sepak bola tetap ada di depan. Rasionalitas sepak bola tetap kita kedepankan. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia sudah level Asia, Anda setuju nggak? Ya setuju, tapi grade mana gitu loh. Oh, ada klasternya? Iya, ada grade-nya? 4 tuh yang biasa langganan ke Piala Dunia. 8, misalnya 8 itu yang ya selalu ada di ujung kualifikasi Piala Dunia. 12, 16, 24, 20. Nah, kita masih baru ya kita lolos 24 finalis lolos. Kan Piala Asia kan. Iya. Lolos ikut Piala Asia. Nah, poinnya entah karena alasan motif apa mengeforiakan itu, apa kita nggak membesarkan terlalu besar kepala para pemain dengan pencapaian baru lolos. Kita bicara bola ya. Kalau mau lebih besar kepala, mana yang lebih besar kepala tahun 85? Generasi Hermansyah kipernya, Heri Kiswanto, Rudi Nere, Eli Idris, Bambang Nurdiansyah, Wahyu Tanoto, Dede Sulaiman. Selangkah lagi ke Piala Dunia 86. Coba selangkah lagi. Kalau mau bicara lebih dekat, itu yang paling dekat generasi itu. Ya, kalau mau busung dada, generasi itu busung dada. Belum ada yang menyamai generasi itu. Itu tahun 84, 85. Pra Piala Dunia, Sinyo Aliando pelatihnya. Iya. Kalau mau berbangga itu ya? Iya, lawan Korea kan, lawan Korea Selatan. Korea Selatan akhirnya lolos Meksiko Piala Dunia. Dan setelah itu dia terus, gak pernah berhenti. Nah, kita gagal di situ tuh. Kalau mau bilang pencapaian terdekat pintu Piala Dunia itu. Ini yang saya nggak menurut saya kalau di kelompok-kelompok U17, U19, saya kira belajarlah dari pengalaman U17 kemarin ya, ketika tampil di Piala Dunia kan kita bisa lihat bersama-sama itu bahwa
kehadiran berapa pemain diaspora, pemain naturalisasi itu kan tidak memberikan dampak yang signifikan juga terhadap penampilan timnas U17 kita gitu, ya kan? Nah ini yang harusnya saya merasa bahwa kalau untuk sepak bola usia muda ya, youth development U16, U20, saya kira kita punya banyak sekali stok pemain yang berkualitas itu. Kalau dulu kan kita masuk lawan Vietnam, lawan Thailand itu kepala udah kadang-kadang tunduk ya. Itu pengaruh kusin juga tidak? Kita lawan Jordania, kita ayo lawan Australia, ayo. Ayo ya benar. Itu kusin pernah bilang kemarin Indonesia nih sebelum lawan siapapun pasti kita udah takut duluan. Dan sekarang kita merubah mindset itu. Merubah, mau lawan siapa kita hadapi. Mau lawan Australia, mau lawan siapa kita hadapi. Dan tentunya dari situ kita kebentuk mentalnya. Mau lawan misalnya kemarin Australia yang kita lawan. Mereka pemain-pemain juga bagus semua. Kita hadapi. Ya Korea, kita hadapi semua. Itu yang Coach Shin ingatkan. Jangan takut sebelum mau lawan siapapun kita hadapi. Itu dirubah Coach Shin betul-betul. Dirubah Coach Shin. Merubah karakter pemain itu. Iya, bagus. Terlihat sih. Memang dulu lawan Thailand aja kayak aduh, takut pegang bola. Apalagi Vietnam kan. Takut direbut bolanya. Iya, Sekarang merubah itu semua sih. Waktu lawan Korea Selatan, kita di fase adu penalti itu sampai 2 putaran kan. Sananta dua-duanya masuk. Gitu cerita di sana tuh gimana Sananta? Kejadian itu kan pasti deg-degan tuh ya. Deg-degan. Kan pertama kita 5 penendang nih. Iya. 5 penendang. Jadi saya pertama. Saya ini biasanya terakhir. Atau enggak ketiga lah, keempat. Ini kan beban saya tersendiri nih. Iya. Itu kan sempat ke tepis. Tapi saya kencang. Tetap masuk. Tetap masuk kencang. Dan alhamdulillah masuk. Kalau enggak masuk, aduh. Selesai lagi. Serang Hilang lagi. poin lagi. Serang lagi. Di yang 5 itu siap semua. Di 5 pertama. Oh ya 5 nih siap nih. Itu kan yang belum masuk Arkan ya? Belum. Iya, Arkan kena Arkan 7. Ketujuh ya? Lupa setelah 5 itu ya. Kenapa ke 7 gitu? Kelima ini ditunjuk siap semua. 5 ini siap. Siap. Oke. Gak ada yang rubah-rubah. Coach, saya siap tapi saya ketiga aja gitu-gitu. Nggak ada. Saya nggak mau ini kan. Karena kan pertama nih nggak tahu siapa yang mau ditunjuk. Coach Shin bingung. Dia masih mau catat-catat siapa. Karena kan saya percaya nih sama diri saya. Penalti saya siap. Saya ambil. Coach Shin lihat saya, muka saya. Sananta siap. Mungkin dia tulis nomor 1 Sananta. Karena kan 1 sama 5 kan penentu. Betul. 1 tuh mental. Mental aduh. 5 Tim juga kayak Tim ikut tuh juga mental iya. ya. Saya sepanjang jalan tuh saya menendang. Bismillah ya Allah tolonglah. Tolonglah dulu kasih golnya dulu ya Allah. Kasih dulu Al-Fatihah saya baca dulu semua. Mungkin bola tuh bagaimana saya syuting aja saya arahkan ke sana gol. Nggak kayak Bang Kakak Manhati tuh syutingnya. Sosok Panenka. Asal syuting saya itu Panenka lagi. Gol tapi deh. Sorry Kakak Manhati. Pas lihat Arkan Fikri bisa menentukan pertandingan tuh. Iya dari situ kan kita udah semangat juga nih semua. Udah lolos nih. Astaga, bisa kan manggil dia kan karena Medan kan. Le gitu kan. Bisa. Aman. Jadi bilang aman. Siap aman. Aman tiba-tiba pas kita udah mau selebrasi udah mau lari enggak gol. Astaga, ini memang kenapa ini udah diberi kesempatan buat kita menang. Kenapa? Biasanya mental drop itu kayak apakah ini kita akan kalah? Akan kalah lagi. Aduh, ini hilang lagi nih. Kalah lagi pasti nih. Habis itu enggak gol. Justin. Sebelum itu Kelly. Sebelum Arkan Kelly yang disuruh. Jadi miskomunikasi. Oh penentuan harusnya Kelly. Penentuannya harusnya Kelly. Jadi Coach Shin suruh Kelly. Coach Yo suruh ini karena mungkin penglihatan Coach Yo tuh melihat Kelly nggak siap. Tapi Kelly siap karena Kelly ini juga bingung disuruh. Saya disuruh Rido ini, disuruh pelatih ini. Jadi dia bingung sendiri. Oh itu kacau berarti. Kacau. Penentuan itu. Kacau. Jadi Arkan oke. Arkan. Coach Yo bilang Arkan. Kalau misalnya Arkan nggak gol kalah selesai Coach Yo dimarah Coach Shin pasti. Waktu Arkan maju, Coach Shin udah kaget. Kok Arkan ya? Kan saya suruh itu. Wah itu Coach Yo udah dik juga tuh Coach Yo disuruh. Misko. Karena Coach Yo tuh penglihatannya kayak Kelly nggak siap. Oke. Oh, dia rubah tanpa konfirmasi atau dibilang ini, abis itu ini, terus dia yang salah urutan. Jadi
Coach Shin suruh Kelly. Kelly, Coach Yo suruh Arkan karena ngelihat di dalam tuh kayak muka si Kelly ini nggak percaya. Oh Kelly, Jadi inisiatif sendiri dari Inisiatif Jae-Woon. lah Coach Yo suruh itu si siapa Arkan karena Arkan tuh memang ya seolah-olah siap lah karena dia mau nendang mungkin kan. Dan dia juga gelandang kan. Gelandangnya kan, sebenarnya bagus masih- kan. Sebenarnya ini kan. Tapi kan kalau Kelly tenang orangnya tenang kalau buat penalti. Dia kalau skill bagus Kelly. Apalagi ke tendang penalti. Biasa dia kalau latihan tuh Panenka. Dia passing berarti jangan emang benar jangan. Dia tinggal passing pelan gol. Cuman gitu-gitu ya passing. Mungkin dari situ. Tapi Coach Shin percaya sama Kelly. Pas Arkan gagal, wah itu tambahan lagi nih. Tambahan Coach Shin lagi. sempat marah pas gagal. Marah sempat itu. Saya nggak tahu lah marah-marah tuh mau lihat kesal. Saya lihat di video kan highlight terakhir. Saya lihat, wah ini Coach Shin kesal nih. Kenapa saya suruh ini yang nendang. Habis itu kamu gak usah nendang-nendang lagi ya, kata Coach Shin bercanda sama Arkan. Kita pun ketawa semua. Terus Arkan pun stres juga negara nggak gol. Aduh nangis dia sempat sedih. Pas ketika ada penalti sedih lah karena nggak gol, karena bakal tahu kita kalah. Tapi belum selesai saat itu. Hernando juga dapat penyelamatannya. Dari situ kita bangkit lagi. Ya itu ya teman-teman, sepotong cerita dari Ramadan Sananta tentang drama di ruang ganti, di lapangan, terus di momen-momen krusial, bagaimana paniknya, kebingungannya, rumitnya dalam mengambil keputusan gitu bagi Coach Sintayong, bagi tim, bagi staf kepelatihan, bagaimana terjadi kerumitan analisa-analisa untuk membuat sebuah keputusan gitu ya teman-teman di tengah tekanan loh. Jadi kalau seperti seperti ada orang terlalu enteng gitu mengkritik timnas, saya cukup sedih juga ya karena teman-teman bisa dengar sendiri, dan untuk lengkapnya teman-teman bisa nonton di Sport 77 official. Di situ Ramadan Sananta lebih lengkap, podcastnya lebih lengkap ceritanya. Jadi saya sarankan teman-teman nonton di sana. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana sisi positif energi yang diberikan oleh Coach Sintayong kepada tim gitu ya, membangun kekompakan, kesolidan, kehangatan dan keakraban di ruang ganti. Ini saya pikir menjadi salah satu nilai atau poin penting untuk sebuah tim itu bisa jadi tim pemenang. Rahasianya harus akrab, harus solid, harus kompak, dan dari cerita Ramadan Coach Sintayong berhasil membangun itu semua. Jadi saya pikir itu ya teman-teman poin yang bisa kita dapatkan daripada video ini. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.